Donasi dakwah multimedia Nidaus Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudara jemaah, semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita dan menambahkan kepada kita ilmu nafi' dan amal soleh. Pada kesempatan kita kali ini kita sedikit akan membahas tentang Fadlul Arab, keutamaan Arab dibandingkan dengan selain Arab. Dan Arab, jadi kalau dalam bahasa, maka nanti ada namanya Arab dan ada namanya Ajam. Al-Arab, Arab itu orang Arab. Arab itu orang Arab. Sedangkan orang selain Arab itu dinamakan dengan Ajam. Orang Ajam. Ajam itu orang-orang selain Arab. Dan orang Arab itu, kalau ahli sejarah, mereka mengatakan bahwa Arab itu terbagi menjadi tiga. Arab itu dulu ada tiga. Yang pertama, Arab yang pertama dinamakan dengan Arab Ba'idah. Arab Ba'idah. Ba'idah itu adalah bangsa Arab yang sudah musnah dan punah. Mereka sudah punah, mereka sudah tidak ada lagi keturunannya. Seperti kaum Thamud, kaum Ad, yang diutus kepada mereka Nabi Soleh, Nabi Syuaib, Nabi Hud. Itu mereka orang Arab. Kenapa? Karena Nabi mereka itu namanya dengan tanwin. Jadi biasanya kalau nama Arab itu biasanya dengan tanwin. Muhammadun, itu baik tanwin. Salihun, Syuaibun, itu bangsa Arab. Karena mereka tidak beriman kepada Nabi mereka, akhirnya mereka dimusnahkan sama Allah Ta'ala. Sehingga Arab yang pertama ini sudah tidak ada, sudah punah. Kemudian yang kedua, orang Arab yang kedua dinamakan dengan Arab Al-Aribah. Orang Arab namanya Al-Aribah. Atau biasanya dinamakan dengan Qahtoniyah. Orang Arab yang mereka itu Qahtoni, yaitu orang Arab sebelum Nabi Ismail. Seperti orang Arab Yaman. Yaitu orang Arab Yaman itu merupakan cikal bakal Arab. Karena asal muasal Arab yang nanti yang ketiga itu dari situ. Seperti Jurhum atau yang dari Yaman itu Arab. Kemudian yang ketiga, Arab yang ketiga dinamakan dengan Arab Musta'robah. Arab yang Musta'robah atau biasanya nanti dinamakan dengan Adnaniyah. Arab Adnaniyah. Arab Musta'robah inilah namanya Arab setelah Nabi Ismail alaihi salam. Jadi setelah Nabi Ismail ketika masih kecil dibawa sama Nabi Ibrahim bersama ibunya Nabi Ismail, yaitu Hajar, dibawa ke Mekah. Dibangun Ka'bah, kemudian ada air Zam-Zam. Setelah itu Nabi Ismail berdatangan, yaitu Nabi Ismail itu belajar bahasa Arab. Nabi Ismail itu belajar bahasa Arab. Sedangkan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim itu bukan bangsa Arab, bukan Arab, sehingga bahasanya pun bukan bahasa Arab. Ya, ketika Nabi Ismail itu di Mekah, kemudian setelah itu mulai ada air Zam-Zam, mulai ada kehidupan. Akhirnya kabilah Yaman, yaitu kabilah namanya Jurhum. Kabilah Jurhum pindah ke Mekah, minta izin sama Hajar untuk tinggal di Mekah, sampai akhirnya tinggal di situ. Nabi Ismail belajar Arab, bahasa Arab. Ketika Nabi Ismail belajar bahasa Arab, Allah memberikan karunia kepada Nabi Ismail. Dialah yang membuka Arab yang fusha. Jadi bahasa Arab fusha itu pertama kali beliau membuka.
Walaupun beliau itu belajar bahasa Arab, tapi akhirnya beliau menjadi orang yang paling fasih bahasa Arabnya. Lah Nabi Ismail, pasca Nabi Ismail ini, orang-orang Arab keturunan beliau itu namanya Arab yang musta'robah, atau dinamakan dengan Adnaniyah. Nah, berarti Arab ini ada tiga. Arab itu ada tiga. Kalau Arab yang sekarang, apalagi yang di Saudi Arabia, itu kebanyakan dari yang musta'robah, karena mereka dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Dan Arab ini, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana nanti disebutkan oleh para ulama, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka menyebutkan bahwa jenis Arab itu secara jenisnya itu lebih mulia daripada jenis bangsa yang lain. Jadi kalau secara jenis itu bangsa Arab itu lebih mulia daripada bangsa yang lain. Walaupun secara afrodnya itu secara per individunya. Kalau secara per individunya memang beda. Secara individunya beda. Yaitu belum tentu orang Arab itu lebih mulia perorangan daripada orang selain Arab. Banyak orang-orang yang bukan Arab, mereka lebih mulia daripada orang Arab. Tetapi kalau secara globalnya, secara jenisnya, maka jenis Arab itu lebih mulia daripada selain Arab. Seperti jenis laki-laki. Jenis laki-laki lebih mulia daripada perempuan. Kenapa? Karena laki-laki itu pemimpin. Laki-laki itu secara jenisnya itu lebih mulia daripada perempuan. Kenapa? Karena mereka diciptakan sebagai pemimpin, mereka akalnya sempurna, dan mereka itu ya agamanya sempurna. Berbeda dengan jenis perempuan. Jenis perempuan bukan pemimpin. Demikian juga akalnya setengah perempuan itu, dan agamanya juga setengah. Sehingga perempuan itu ada waktu di mana perempuan itu nggak sholat, ada waktu di mana perempuan itu nggak ibadah. Kenapa? Karena datang masa-masa vakum. Sehingga kalau dilihat dari jenisnya itu, jenis laki-laki itu lebih mulia. Tapi kalau secara perorangan, banyak perempuan-perempuan yang lebih mulia daripada banyak laki-laki. Jadi kalau secara jenis, dan ada namanya jenis-jenis. Demikian juga ada namanya afrod, perorangan. Kalau secara jenisnya itu, jenis Arab, bangsa Arab itu lebih mulia daripada jenis bangsa yang lain. Tapi perlu kita fahami di sini, yang perlu kita fahami bahwa kalau secara kemuliaan, secara afdholiyah, secara kemuliaan, maka standar kemuliaan di hadapan Allah itu adalah ketakwaan. Jadi standarnya itu ketakwaan. Standarnya bukan karena dia itu Arab atau selain Arab, atau laki-laki atau perempuan, bukan. Standar kemuliaan seseorang di hadapan Allah itu adalah ketakwaan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kalian itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Untuk saling mengenal. Bukan untuk membanggakan diri, untuk kita merendahkan bangsa yang lain, bukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Allah Maha faham. Ini kaidah pertama. Jadi kaidah pertama, kalau secara ketakwaan, secara kemuliaan di hadapan Allah, standar kemuliaan itu adalah ketakwaan. Tapi kita fahami juga bahwa jenis Arab itu lebih mulia daripada jenis manusia yang lain. Nanti kemuliaannya banyak sekali, saya sebutkan beberapa sedikit kemuliaan mereka. Bahwasanya secara jenis, bangsa Arab itu lebih mulia daripada jenis yang lain, dan itu Ahlussunnah sepakat dalam bab ini. Terus bagaimana kita menggabungkan masalah ini? Maka kita katakan, kalau secara jenis, bangsa Arab lebih baik daripada, lebih mulia daripada bangsa yang lain. Tapi kalau secara afrod, secara individu, maka standarnya bukan dari bangsa Arabnya atau selain Arabnya. Kalau secara individu, maka yang menjadi standar keutamaan seseorang itu adalah ketakwaan dia di hadapan Allah Ta'ala. Kalau secara individu. Tapi kalau secara jenisnya, maka jenis Arab itu lebih mulia daripada jenis yang lain.
Oleh itu kata Syekhul Islam, saya bacakan ucapan beliau. Syekhul Islam di beberapa tempat di kitabnya beliau menyebutkan seperti itu juga. Seperti di Majmu' Fatawa jilid 29, jilid 19, halaman 29, beliau mengatakan, tafdhilul jumlati 'alal jumlati la yastalzimu ayyakuna kullu fardin afdal min kulli fardin. Beliau mengatakan kemuliaan jumlah atau secara jenisnya atau secara globalnya antara ini dan ini, yaitu si ini lebih mulia daripada si ini secara jumlah atau secara global atau secara jenisnya, tidak melazimkan bahwa setiap individu itu lebih mulia daripada individu yang lain. Maksudnya gini, walaupun kita katakan bahwa jenis Arab secara hukum global itu lebih mulia daripada jenis Ajam. Ajam itu selain Arab. Tapi tidak mesti setiap orang individu Arab itu mesti lebih baik daripada selain Arab, bukan. Seperti tadi saya contohkan tadi, seperti laki-laki perempuan. Secara jenisnya, maka jenis laki-laki lebih mulia daripada perempuan. Tapi kalau secara individunya, banyak perempuan-perempuan yang lebih mulia daripada laki-laki. Itu kan secara individu. Secara individunya nanti semuanya dilihat pada potensinya masing-masing, ketakwaan masing-masing. Sehingga kata beliau, bukan berarti kalau orang Arab, jenis Arab itu lebih mulia daripada jenisnya selain Arab, berarti satu orang Arab, individu Arab itu lebih baik daripada individu orang Ajam. Enggak. Fa inna fi ghairil arabi khalqan katsiran khairan min aktsaril arab. Kenapa? Karena di selain Arab, orang-orang yang bukan Arab itu banyak juga orang-orang yang luar biasa hebat sekali. Imam Bukhari, Imam Muslim, demikian juga seperti Syalbani, itu bukan orang Arab, tetapi luar biasa. Jasa mereka, ilmu mereka luar biasa. Wa fi ghairi Quraisyin minal muhajirin wal ansar man huwa khairun min aktsari Quraisy. Demikian juga para sahabat muhajirin dan ansar yang mereka bukan Quraisy. Seperti misalkan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bukan Quraisy, tapi masuk dalam daftar muhajirin. Itu lebih mulia daripada orang-orang Quraisy. Itu secara personalnya. Wa fi ghairi Bani Hashim min Quraisy wa ghairu Quraisy man huwa khairun min aktsari Bani Hashim. Demikian juga banyak kita dapatkan orang yang bukan dari Bani Hashim, dia itu lebih mulia daripada Bani Hashim secara personal. Kalau secara personal seperti itu, maka itu kita pahami di sini bahwa memang secara jenisnya itu bangsa Arab itu lebih mulia. Nah, itu Rasulullah SAW menjelaskan tentang yaitu tentang kemuliaan Arab itu. Jadi nanti ada pilihan yang dipilih sama Allah Ta'ala itu ada. Rasulullah SAW beliau bersabda, Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail. Manusia terbaik, yaitu bangsa terbaik itu adalah anaknya Nabi Ismail. Anaknya Nabi Ismail, jadi Ismail dan keturunannya. Tapi nanti dari bangsa atau dari keturunan Nabi Ismail, Allah memilih Kinanah, suku namanya Kinanah yang dipilih terbaik. Walaupun setiap orang Kinanah bukan berarti kalau setiap orang Kinanah lebih baik daripada kabilah yang enggak. Sukunya secara globalnya. Wastofa Quraisyan min Kinanah. Nanti dari Kinanah macam-macam lagi itu terpecah menjadi banyak dan dipilih sama Allah Quraisy yang terbaik. Wastofa min Quraisy Bani Hashim. Nanti Quraisy banyak sekali bani-baninya itu banyak di Quraisy itu. Maka Allah memilih yang terbaik itu Bani Hashim. Wastofani min Bani Hashim, dan Allah memilih saya yang terbaik dari Bani Hashim. Menunjukkan apa? Menunjukkan jenis Arab itu lebih mulia daripada jenis yang lain. Bahkan Syekhul Islam menyebutkan, dan itu akidah seperti ini, kita meyakini bahwa jenis Arab itu lebih mulia daripada jenis selain Arab, itu termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Syekhul Islam berkata dalam kitab beliau Iqtidha' Shiratal Mustaqim, beliau mengatakan alladzi alaihi ahlussunnati wal jamaah, dan termasuk akidah ahlussunnah wal jamaah i'tiqadu anna jinsal Arab afdalu min jinsil Ajam. Ahlussunnah wal jamaah meyakini bahwa jenis Arab lebih baik, lebih mulia daripada jenisnya orang Ajam. Siapa orang Ajam itu? Ibronihim, baik itu dari bangsa Ibroniyah. Wasuryanihim atau Suryaniyah, atau Rumihim atau Romawi.
wa Farasim atau Persia atau yang lain, atau Asia atau Eropa atau yang lainnya. Jenis Arab itu lebih mulia. Wa anna Quraisyan afdhalul Arab, dan orang Arab yang banyak ini yang terbaik itu adalah Quraisy. Wa anna Bani Hashim afdhalu Quraisy, dan dari Quraisy yang banyak ini yang terbaik adalah Bani Hashim. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalu Bani Hashim, dan dari orang Bani Hashim yang banyak ini yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa afdhalul khalqi nafsan wa afdhaluhum nasaban, dan Rasulullah itu menggabungkan dua kebaikan. Beliau itu menggabungkan dua. Yang pertama, beliau adalah manusia terbaik secara jiwanya, secara personalnya, dan Rasulullah itu manusia terbaik secara nasabnya. Jadi secara jenisnya itu Rasulullah terbaik, dari nasab terbaik. Demikian juga secara individunya Rasulullah itu manusia terbaik. Setelah itu beliau mengatakan, walisa fadlul Arabi thumma Quraisy thumma Bani Hashim bi mujarradi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam wa in kana hadza minal fadl. Beliau mengatakan, kata Syekhul Islam, dan keutamaan orang Arab, entah itu Quraisy atau Bani Hashim, bukan karena semata-mata Nabi Muhammad itu dari mereka. Yaitu, kenapa kok bangsa Arab itu lebih mulia? Apakah gara-gara Nabi Muhammad itu orang Arab? Maka beliau mengatakan, wa in kana hadza minal fadl. Memang ini juga termasuk kemuliaan. Termasuk kemuliaan. Kenapa kok bangsa Arab itu lebih mulia? Di antaranya karena Rasulullah itu orang Arab. Tapi kata beliau mengatakan, enggak cuma itu saja. Balhum min anfusihim afdal. Bahkan memang mereka itu, orang Arab itu secara jiwa mereka itu lebih mulia. Secara jiwa mereka itu lebih mulia daripada yang lain. Wa bidzalika tsabata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu afdalu nasaban nafsan wa nasaban. Oleh karena itu, kenapa kok Rasulullah itu mengumpulkan dua ini? Beliau secara personalnya baik, manusia terbaik secara individunya, dan Rasulullah juga secara nasabnya itu baik. Walihadza dzakara Abu Muhammad Harab bin Ismail bin Khalaf Al-Karmani, sahibul Imami Ahmad. Maka itu Imam Abu Muhammad Harab bin Ismail bin Khalaf Al-Karmani, sahibul Imami Ahmad, yaitu muridnya Imam Ahmad, fi wasbihi li sunnatil lati qala fihi, ketika beliau menyebutkan sifat ahlu sunnah wal jamaah, maka beliau mengatakan qala fiha, beliau berkata, hadza madhhabu a'immatil ilmi, keyakinan bahwasanya jenis Arab itu lebih mulia daripada jenis selain Arab, itu merupakan akidahnya para ulama-ulama kita. Wa ashabul athar, demikian juga para salaf. Wa ahlu sunnatil ma'rufina biha al-muqtada bihim fiha, demikian juga itu adalah akidah ahlu sunnah dimanapun mereka berada. Wa adraktu man adraktu min ulama ahli Irak, saya sudah bertemu dengan ulama-ulama di Irak, wal Hijaz, ulama-ulama Hijaz, wasyam, ulama-ulama Syam, wa ghairihim, dan yang lainnya. Faman khalafa, yaitu semua alaiha, semua ulama yang saya dapatkan, yang saya jumpai, semuanya meyakini seperti itu. Jenis Arab lebih mulia daripada jenis Ajam. Faman khalafa syai'an min hadhil madzahib, siapa? Beliau mengatakan, kata Imam Al-Karmani, beliau mengatakan, siapa yang mereka menyelisihi ini, menyelisihi keyakinan seperti ini, auto anafiha, atau dia itu mencela pendapat seperti ini, au abaqailuha, atau yaitu merendahkan, fahuwa mubtadi'un kharijun anil jamaah, maka dia itu termasuk ahlul bidah dan dia telah keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Zairun an manhajis as-sunnati wa sabilil haq, dia telah menyimpang dari jalan yang benar. Wa huwa madhhabu Ahmad wa Ishaq bin Ibrahim bin Mukhallad wa Abdullah bin Zubair al-Humaiti wa Sa'id bin Mansur wa ghairihim, dan itu adalah akidahnya atau keyakinannya ulama-ulama kita seperti Imam Ahmad, Ishaq bin Ibrahim, dan yang lainnya. Jadi intinya di sini, kenapa kok bangsa Arab itu mereka lebih mulia? Mereka itu, bangsa Arab itu secara bangsa atau secara jenis, bangsa Arab itu lebih mulia daripada jenis yang lain. Sedangkan secara afrod, secara per individu, enggak. Kalau per individu standarnya bukan bangsa, standarnya bukan nasab, tetapi standarnya adalah keimanan dan ketakwaan masing-masing. Siapa yang dia itu beriman dan bertakwa, walaupun bukan orang Arab, maka dia itu manusia terbaik di hadapan Allah Ta'ala secara personalnya. Tetapi kalau secara globalnya atau secara jenisnya, maka tetap bangsa Arab itu lebih mulia.
Lah kenapa kok bangsa Arab itu mereka lebih mulia? Ini saya sebutkan bangsa Arab dulu secara global, baru nanti kita jelaskan Saudi Arabia. Kenapa kok bangsa Arab itu lebih mulia? Jadi kenapa kok yang dipilih sama Allah itu bangsa Arab? Mereka lebih mulia daripada bangsa yang lain. Yang pertama, kenapa mereka itu lebih mulia daripada yang lain? Karena Allah memilih nabi terbaik dan nabi terakhir itu dari mereka. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu dari mereka. Nabi Muhammad bukan dari Bani Israel. Nabi Muhammad juga bukan dari orang Asia, tetapi Nabi Muhammad itu dari Arab. Dan perlu diingat ya, saya sebutkan juga sedikit, ada dua orang dari anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nanti semua Nabi dan Rasul setelah Nabi Ibrahim itu semuanya dari keturunan Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim itu dijuluki dengan julukan Abul Anbiya. Nabi Ibrahim dijuluki dengan julukan bapaknya para nabi dan rasul, karena semua nabi dan rasul setelah Nabi Ibrahim itu semuanya dari keturunan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu punya dua anak. Yang pertama yang paling tua namanya Ismail, kemudian punya Ishak. Nanti Nabi Ishak punya anak nabi juga, Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak nabi juga, Nabi Yusuf. Nabi Yakub itu yang dinamakan dengan Israel. Nabi Yakub punya 12 anak. 12 anak Nabi Yakub itu dinamakan dengan Bani Israel. Nah, coba kalau kita perhatikan di sini ya, fahami ya. Perbedaan nanti antara Arab dan Israel atau Bani Israel, Arab dan orang Arab dan Bani Israel itu mereka itu saudara sebapak, lain ibu. Dan semuanya mereka itu bangsa terbaik. Jadi mereka itu semuanya itu bangsa terbaik. Jadi bangsa terbaik itu antara Arab. Kalau Arab itu dari Nabi Ismail, demikian juga Bani Israel. Mereka itu saudara. Tapi mereka itu saudara sebapak, beda ibu. Tapi perbedaannya mereka itu, perbedaan mereka antara Arab dengan Bani Israel, kalau Bani Israel itu dimuliakan oleh Allah dengan kuantitasnya kenabian. Dengan kuantitas. Yaitu Allah memberikan kemuliaan bagi Bani Israel itu kuantitasnya nabi. Yaitu kalau dikirim banyak sekali nabi. Nabi terbanyak yang Allah utus itu ya dari kalangan Bani Israel. Sampai sebagian ulama mengatakan tasusuhumul anbiya. Bani Israel itu dipimpin para nabi. Setiap nabi meninggal ganti nabi baru. Nabi meninggal ganti dengan nabi baru. Sehingga banyak sekali nabi di kalangan mereka. Sedangkan Allah memuliakan orang Arab atau keturunan Nabi Ismail, Allah muliakan mereka dengan kualitasnya nabi. Bukan kuantitas. Dengan kualitasnya nabi. Maksudnya apa? Nabinya satu tetapi mengalahkan semua nabi Bani Israel secara kualitasnya. Yaitu siapa itu? Nabi kita Muhammad SAW. Nabi di kalangan bangsa Arab itu cuma satu, Nabi Muhammad. Sejak zaman Nabi Ismail sampai akhir zaman cuma Nabi Muhammad nabinya, tidak ada nabi yang lain. Sedangkan antara Nabi Yakub sampai nabi terakhir Bani Israel, Nabi Isa, itu nabinya banyak sekali. Maka berbeda ini antara bangsa Arab dengan Bani Israel itu beda. Kalau Bani Israel itu Allah muliakan dengan banyaknya nabi. Sedangkan bangsa Arab Allah muliakan mereka dengan kualitasnya nabi. Satu tapi mengalahkan semuanya. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi kenapa bangsa Arab itu lebih mulia? Yang pertama karena Allah memilih Arab itu sebagai bangsanya nabi terbaik. Yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga beliau orang Arab. Beliau orang Arab dan orang Arab pilihan. Yang tadi kita sebutkan manusia terbaik secara jenisnya itu Nabi Ismail. Nabi Ismail punya banyak keturunan yang dipilih sama Allah Kinanah. Kinanah punya banyak keturunan yang dipilih sama Allah Quraisy. Quraisy punya banyak bani. Bani di Quraisy banyak sekali. Yang dipilih sama Allah Bani Hashim. Bani Hashim banyak orangnya. Yang dipilih sama Allah Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad itu merupakan Nabi dengan nasab terbaik, yaitu anak pilihan dari orang-orang pilihan, dari kabilah-kabilah pilihan. Jadi yang pertama, kenapa kok bangsa Arab itu bangsa yang paling mulia? Karena Nabi akhir zaman itu dari mereka. Itu salah satu keutamaan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, Allah memilih bahasa mereka untuk bahasa kitab suci terbaik. Sehingga Al-Quran itu dipilihnya dengan bahasa Arab, bukan bahasa yang lain.
Dan kenapa kok Allah milihnya itu pakai bahasa Arab? Kenapa bukan bahasa yang lain? Karena Allah ingin menjaga bahasa Arab. Allah ingin menjaga Al-Quran, sehingga Al-Quran kitab suci yang tidak bisa dirubah oleh tangan manusia. Berbeda dengan kitab-kitab suci yang lainnya. Kenapa kok Al-Quran itu nggak bisa dirubah? Karena bahasa Arab nggak akan berubah. Bahasa Arab itu sejak zaman Nabi Ismail sampai sekarang, bahasa Arab nggak pernah berubah. Sedangkan bahasa selain Arab semuanya akan berubah dengan perkembangan zaman. Bahasa Indonesia saja itu antara kemerdekaan sampai sekarang sudah banyak perubahan. Ejakan lama, ejakan baru. Jakarta yang dulu tulisannya DJ, sekarang sudah dirubah, sudah berubah. Atau bahasa Jawa yang kita ngomong dengan bahasa Jawa, banyak kita itu dengar orang ngomong pakai bahasa Jawa halus, kita nggak paham gitu orang sekarang ini. Orang kita dengar wayang saja, kalau kita dengar wayang itu terkadang kita itu ini apa gitu, padahal kita bahasa Jawa gitu. Bahasa Jawa sudah hilang, bahasanya akan berganti. Maka itu kenapa kok kitab-kitab suci zaman dulu itu nggak ada yang kekal dan abadi, karena bahasanya berubah. Jadi kalau kita baca kitab Taurat, Injil dengan bahasa asli, orang udah gak ada yang paham sekali. Sama sekali gak ada yang paham. Kalau bahasa Arab enggak, Al-Quran sampai sekarang gak pernah berubah. Dan saya misalkan, saya yang orang ajam, saya bukan Arab, tapi saya belajar bahasa Arab. Dengan belajar bahasa Arab modal yang saya miliki, saya baca Quran, bisa saya terjemahkan. Saya paham, baca Al-Quran itu paham. Walaupun itu bahasa sudah ribuan tahun yang lalu. Tapi saya itu paham. Kenapa? Karena Al-Quran itu tidak akan berubah. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang ketiga itu bangsa Arab itu kenapa mereka mulia? Karena Allah memilih pejuang-pejuang Islam itu dari mereka. Dan itu tidak bisa diganti. Sehingga dari kalangan muhajirin siapa? Mereka. Demikian juga dari kalangan Ansor ya mereka. Kalangan para sahabat ya mereka gitu. Sehingga mereka lah yang dipilih sama Allah Ta'ala, bukan kita gitu loh. Bukan orang Indonesia, bukan orang Asia yang dipilih sama Allah Ta'ala, tapi mereka. Sehingga kita tidak bisa iri dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Antum mau cinta sama NKRI, cinta sama Bumi Pertiwi itu silahkan. Tapi jangan iri, seakan-akan kita itu seakan-akan Islam itu miliknya orang Arab gitu. Memang, Anda mau apa gitu? Anda nggak pernah bela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana Anda bela Rasulullah kan itu? Al-Quran juga bukan dengan bahasa Jawa. Antum mau lakukan dengan langgam Jawa pun nggak bisa merubah. Bahasa Arab tetap bahasa Arab. Sehingga jangan sampai kita itu karena fanatik terhadap apa yang kita miliki. Indonesia misalkan, Nusantara, seakan-akan Islam Nusantara, kita punya Islam Nusantara sendiri itu. Akhirnya kita hilangkan orang Arab. Nggak bisa. Karena bahasa Arab atau agama Islam itu ya agama Arab. Anda terima atau tidak gitu. Anda terima atau tidak. Sehingga kalau kita itu ingin memisahkan Islam dari Arab, ya sebenarnya kita itu ingin menghancurkan Islam di hati kita. Dan itu yang diinginkan sama para penjajah zaman dulu. Para penjajah zaman dulu itu selama Islamnya orang Indonesia itu masih Arab, yaitu identik ke Arab, tidak akan bisa dijajah. Terus bagaimana sistemnya mereka itu? Harus dijauhkan Islam itu dari Arab. Sehingga seakan-akan apa? Kita itu punya Islam sendiri. Islam namanya Nusantara, kita itu. Sedangkan kalau Islamnya itu jenggotan, cadaran, Qurannya bahasa Arab, itu semuanya Islam Arab semua itu. Kita katakan kalau Islam selain Arab nggak bisa. Antum mau sholat pakai bahasa apa kan itu? Sholatnya kita harus pakai bahasa Arab, nggak bisa. Dengan langgam Jawa nggak bisa. Azannya ya pakai bahasa Arab, nggak bisa. Al-Quran kita bahasa Arab, Nabi kita bahasa Arab, para sahabat bahasa Arab, ulama-ulama mazhab yang kita muliakan pun semuanya pakainya bahasa Arab. Demikian juga kitab-kitab ulama kita semuanya bahasa Arab. Kita mau apa gitu? Sehingga apa? Tidak bisa kita hindarkan, nggak bisa. Dan para pejuang kemerdekaan Indonesia, tokoh-tokoh, ulama-ulama, kiai-kiai zaman dulu, semuanya mereka itu pakar-pakar bahasa Arab. Orang-orang Indonesia yang tinggal lama di Timur Tengah, pulang, mereka menjadi pemimpin untuk melawan penjajahan di Indonesia. Sehingga tidak bisa kita hindarkan. Maka itu, saya ulang mengatakan, bahwasanya jenis Arab lebih mulia daripada jenis yang lain itu kesepakatan Ahlussunnah. Siapa yang mengatakan bahwa ada jenis selain Arab lebih mulia daripada Arab, maka dia ahlul bidah. Dan dia keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kata Syaikhul Islam, dan itu sudah keluar dari Ahlussunnah. Dia sudah bukan Ahlussunnah. Kenapa? Ahlussunnah nggak bisa dibedakan dari Arab. Ya kan? Sehingga kalaupun kita itu cinta sama bumi kita, silahkan. Tapi tetap Islam bukan milik kita. Islam miliknya orang Arab. Kita sampai walaupun Islam itu rahmatan lil alamin, tapi bukan berarti Islam itu semua milik orang semua gitu. Islam itu Arab, bahasanya bahasa Arab, Al-Qur'annya bahasa Arab, nabinya ya orang Arab,
Demikian juga para sahabatnya ya orang Arab, sehingga mereka itu ya Arab. Nah itu doktrin-doktrin kebencian kepada orang Arab itu pasti musuh-musuh Islam. Yang gembar-gemborkan seperti ini semuanya musuh Islam. Sehingga tidak usah kaget kita dengan doktrin-doktrin seperti itu. Seakan-akan Islam itu di Indonesia itu punya nama sendiri. Kita punya nama sendiri, Islam Nusantara. Sebenarnya Islam Nusantara itu yang sekarang digembor-gemborkan sama sekarang ini, itu tuh sebenarnya itu seperti ya produk lama yang nggak laku sebenarnya itu. Tetapi akhirnya di casingnya dirubah, brandnya itu diganti. Karena sudah produknya sudah gagal, jadi pasarannya itu sudah nggak laku itu. Dulu mereka itu punya nama, pasaran mereka itu namanya JIL, Jaringan Islam Liberal. Jadi liberal, yang mereka jual itu liberal. Liberal nggak laku, liberal itu apa gitu? Liberal kebebasan. Sedangkan agama Islam itu tunduk dan patuh gitu, nggak bisa gitu. Maksud orang pengen bebas bebasnya, orang beragama tapi bebas, ya nggak bisa gitu. Kalau orang pengen bebas ya tanpa agama kan gitu. Orang pengen jadi orang liberal tapi dia beragama, nggak bisa gitu. Sehingga apa? Liberal tidak bisa disandingkan dengan agama, karena agama itu tunduk patuh, banyak peraturan dalam agama. Sehingga orang beragama itu mesti dia tunduk sama peraturan agamanya. Kalau liberal kan enggak, dia pengen bebas sebebas-bebasnya, enggak ada peraturan sama sekali, enggak bisa. Akhirnya apa? JIL, dulu brandnya itu JIL, Jaringan Islam Liberal, enggak laku sama sekali. Akhirnya mereka berpikir bagaimana supaya ini jualan mereka itu, barang mereka itu laku di Indonesia. Akhirnya mereka ganti nama, yang dulunya JIL, Jaringan Islam Liberal, setelah itu sekarang diganti JIN. Diganti dengan JIN, Jaringan Islam Nusantara. Sebenarnya sama orangnya yang mereka semua gitu. Orangnya mereka semua, dan rupanya apa? Target mereka itu supaya Islam itu hancur di Indonesia. Islam itu hancur. Kenapa? Karena dengan dipisahkan Islam dari Arab itu akan hancur sendiri. Maka itu strategi mereka. Maka itu kalau sekarang misalkan ya, kita sekarang bicara masalah Saudi. Wah, kesalahan sedikit Saudi Arabia dihabisi Saudi Arabia. Kenapa? Karena memang itu yang mereka inginkan. Sehingga apa? Pengennya mereka itu orang Islam itu harus benci sama Arab. Kita itu punya Islam sendiri, namanya Nusantara kita ini. Sehingga apa? Yang digembor-gemborkan bobroknya Saudi bobrok dan yang lainnya lah itu gembor-gemborkan terus itu. Wahabi lah Saudi itu. Nanti kalau mereka berkuasa kita dibanti sama mereka itu. Padahal semuanya omong kosong semua gitu. Ya, semuanya hanya ya seperti itulah, fitnah semua gitu. Nah, maka coba kita lihat ya, kita nggak membela Saudi. Kenapa? Saudi itu juga negara, ya cuma sekedar negara. Saudi tidak bisa mewakili Islam. Paham ya? Saudi tidak bisa mewakili Islam. Islam itu sumbernya Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman ulama-ulama salaf kita. Sedangkan Saudi itu hanya sebuah negara, yang itu cuma negara gitu. Itu hanya negara, sehingga kita tidak membela Saudi. Saudi salah, yo salah. Tetapi yang kita bela itu agama Islamnya. Agama Islam. Maka kita nggak terlalu fanatik sama Saudi, enggak. Saya pun juga nggak belajar di Saudi juga. Kita nggak fanatik dengan Saudi, cuma kita itu fanatik kepada agama kita, Islam kita. Berkaitan dengan Saudi Arabia, maka perlu kita pahami ya, namanya sebuah negara itu mesti banyak kesalahan. Namanya sebuah negara itu. Indonesia itu banyak sekali itu perzinaan, pelacuran, narkoba di mana-mana. Kalau kita bicara masalah afrod, perorangan di sebuah negara, yo macam-macam. Saudi pun juga seperti itu. Saudi itu Syiah yo ada. Di Saudi itu orang selain non Muslim pun ada juga. Orang non Muslim ada juga. Orang Syiah besar di Saudi itu. Sehingga apa? Saudi itu tidak bisa mengganti sebagai pengganti Islam. Seakan-akan Saudi itu Islam. Sehingga siapa yang mencela Saudi seakan-akan mencela Islam. Enggak. Tidak. Tetap bagaimanapun Saudi itu manusia. Yang namanya manusia itu bisa salah, bisa benar. Standar agama kita bukan Saudi. Saudi mau berubah semuanya urusan Saudi. Kita nggak akan berubah agama kita. Karena standar agama kita itu adalah Al-Quran Sunnah dengan pemahaman salaf. Sehingga menjadi standar itu bukan Saudinya, kebijakan negara Saudinya, bukan. Yang menjadi standar kita itu ulama-ulama rujukan kita. Walaupun apa, terkadang memang beda antara ulamanya dengan negaranya itu beda. Dan itu nggak ada masalah. Maksudnya tidak ada masalah itu, maksudnya apa? Bukan berarti setelah itu kita habisi Saudi gara-gara seperti itu. Kita katakan bahwa yang menjadi standar itu bukan Saudi. Yang menjadi standar itu Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman salaf. Itu standar kita. Tapi yang perlu kita ingat ya, walaupun Saudi itu ya mereka itu negara dan ya yang mengurusi negara ya manusia gitu. Namanya manusia pelaku dosa dan maksiat lah gitu.
Tapi banyak kebaikan Saudi yang di kita nggak ada. Banyak kebaikan Saudi yang di kita nggak ada di negara-negara yang lain. Sehingga bahwa kalau seandainya di Saudi itu ada kerusakan, maka kerusakan di negara yang lain lebih parah. Saya nggak bilang Saudi Arabia enggak, cuma ini kenyataannya seperti itu. Apa kebaikan Saudi yang mungkin itu jauhlah dibandingkan dengan negara-negara yang lain? Yang pertama, Saudi itu merupakan negara penjaga tauhid, negara tauhid yang paling kokoh di dunia, dan nggak ada negara yang sekuat itu dalam membela tauhid kepada Allah Ta'ala kecuali Saudi Arabia. Coba kita lihat, Rasulullah SAW itu beliau berdoa sebelum meninggal dunia, Rabbi la taj'al qabri wathanan yu'bad, Tuhanku, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Akhirnya Allah kabulkan doanya Rasulullah SAW. Terus siapa yang dipilih sama Allah Ta'ala untuk menjaga supaya kesyirikan terhadap kuburnya Rasul itu nggak terjadi? Akhirnya Allah pilih Saudi Arabia yang digembar-gemborkan media Wahabi. Wahabilah, Salafi Wahabilah, atau Sawah lah, dan yang lainnya lah itu. Salafi Wahabi. Tapi mereka yang dipilih sama Allah Ta'ala, bukan orang Indonesia. Bukan orang Indonesia. Kalau seandainya orang Indonesia yang dipilih sama Allah Ta'ala, ngeri lah itu. Wong kita itu kuburan yang gak jelas, siapa dia pun, acaranya besar-besaran kan itu. Kita nggak tahu ini kuburan orang, atau kuburan binatang, atau orangnya pun orang soleh, atau kita nggak tahu itu. Wah, tiba-tiba ada acara besar-besaran, setelah itu orang pada minta ke kuburan itu, padahal kita nggak tahu siapa yang dikubur itu gitu. Ya, kalau seandainya di Indonesia itu kayak gini saja ada, kalau ada nabi meninggal dunia di Indonesia kayak apa itu, perayaannya luar biasa itu. Nah, itu alhamdulillah yang dipilih sama Allah itu Saudi Arabia. Sehingga Saudi Arabia itu keras, walaupun ya itu pemerintahnya banyak kerusakan lah, pemerintahnya itu banyak kekurangan, tapi dalam bab tauhid luar biasa. Sehingga Saudi Arabia itu setiap tempat-tempat yang itu nanti akan menjadi pembuka kesyirikan itu dijaga sama polisi. Dan kita nggak bisa berbuat kesyirikan di sana, nggak bisa. Orang ketika ziarah misalkan ke kuburnya Rasulullah SAW itu, setelah dari Raudhah, setelah itu keluarkan menuju kuburnya Rasulullah itu, orang nggak bisa lama-lama di situ. Kenapa? Karena penjaga polisinya banyak sekali. Nggak bisa kita lama-lama di situ. Mesti roh, ayo keluar, minggir. Nggak bisa. Orang pergi ke kuburan Hamzah misalkan, atau kuburan Uhud, nggak bisa. Kita itu di situ minta sama Hamzah nggak bisa. Kenapa? Karena ada penjaganya. Demikian juga orang di kuburan Baqi, walaupun banyak sahabat yang meninggal di sana, nggak bisa. Kenapa? Dijaga ketat di sana itu. Sehingga alhamdulillah Allah menjaga tauhid itu di Saudi Arabia. Di tempat yang lain nggak seperti itu. Di tempat yang lain nggak seperti itu. Alhamdulillah Allah jaga mereka. Yang dipilih sama Allah itu mereka, bukan kita. Anda mau terima maupun tidak ya seperti itu. Anda pengen iri atau tidak ya silahkan. Kenapa? Karena bukan Anda yang dipilih sama Allah Ta'ala. Yang kedua, kehebatan Saudi yang tidak dimiliki sama negara yang lain, Saudi Arabia itu sangat mengagungkan syiar Islam. Walaupun saya katakan secara individu ya banyak orang yang rusak, itu banyak sekali orang Saudi. Di Saudi ya perzinahan ada, orang Saudi yang nggak sholat ya banyak, orang Saudi yang peminum khamr, narkoba banyak sekali di sana itu. Secara individu ya seperti itu Saudi, seperti negara yang lain lah itu. Tapi secara budaya negaranya, Saudi itu sangat menjaga syiar Islam. Contohnya misalkan saya contohkan ya, kalau sudah azan, semua pasar-pasar tutup, semua masuk ke masjid, dan masjid ramainya melebihi pasar. Masjid itu ramainya melebihi pasar, dan itu luar biasa di Saudi yang ada seperti itu. Di tempat yang lain nggak ada. Dan hebatnya itu jadi peraturan negara. Bahkan di Saudi itu nanti ada namanya Ahlul Hisbah. Ahlul Hisbah itu apa? Amar ma'ruf nahi munkar, yaitu polisi yang dia itu tugasnya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau sudah azan, polisi itu keluar jalan-jalan, ayo azan, pergi ke masjid, tutup, yaitu toko-tokonya tutup. Kalau nggak tutup, nanti disegel sama pemerintah. Sehingga kita melihat, masya Allah itu luar biasa. Kalau sudah sampai syiar Islam itu luar biasa. Kemudian yang ketiga, keutamaan Saudi dibandingkan dengan negara yang lain, jasa besar dalam bantuan terhadap negara-negara Islam. Negara pendonor
atau negara yang paling banyak menyuplai dakwah Islam di dunia itu Saudi Arabia. Berapa bantuan yang digelontorkan Saudi untuk Timur Tengah yang kacau seperti di Palestina, demikian juga seperti di Afghanistan, demikian juga termasuk Indonesia, itu berapa dana Saudi untuk perkembangan Islam. Demikian juga di Eropa, di Afrika, itu luar biasa besarnya. Dan orang Indonesia nggak bisa seperti itu. Orang Indonesia nggak bisa seperti itu. Hatta yang mencaci maki Saudi Arabia, pertanyaan, sudah berapa jasa Anda menyebarkan Islam di dunia itu berapa gitu? Ya kan? Mau kita saja itu bangunan masjid saja bisa dikorupsi gitu. Bangun masjid saja dikorupsi di Indonesia itu. Apalagi kalau dapat bantuan banyak, ya habis duitnya gitu itu. Saudi enggak. Mereka banyak mengeluarkan uang keluar negara untuk perkembangan Islam, bangun masjid, demikian juga untuk bikin pondok pesantren, demikian juga untuk santunan, itu banyak sekali. Dan itu termasuk pendonor terbesar Saudi Arabia itu. Dan itu gak dimiliki sama negara yang lain. Tapi itu Islam maksudnya itu. Kemudian yang keempat, hebatnya Saudi yang gak dimiliki di kita itu pengagungan terhadap ilmu dan ulama. Itu luar biasa. Saudi Arabia itu kalau sudah sampai ilmu sama ulama, pengagungannya luar biasa. Sehingga banyak sekolah-sekolah mereka itu gratis, bahkan dikasih beasiswa, bahkan beasiswa di sana itu gajinya melebihi PNS di Indonesia. Demikian juga ulama-ulama mereka itu gajinya tinggi sekali. Apalagi imam Masjidil Haram itu, kalau mereka itu digaji, itu bukan gajinya berapa, suruh tanda tangan, tulis sendiri pengen berapa gitu. Mau tulis saja, mau berapa digaji itu. Dan luar biasa, dan itu semuanya diakui gitu. Orang semuanya kalau sudah sama Saudi itu, masalah pengagungan ulama luar biasa Saudi itu. Dan hebatnya Saudi ya, ini masa itu hebatnya Saudi itu banyak membiayai atau menggaji dai-dai di seluruh dunia. Nanti dai mulhaq. Dai mulhaq itu ya dia orang Indonesia misalkan dakwah di Indonesia, tapi dia daftar utusan masih di kedutaan Saudi Arabia, nanti dia itu digaji sama Saudi. Sehingga dia tetap dakwah di kampungnya, tapi dia mendapatkan gaji dari Saudi dan gajinya besar. Sehingga itu yang nanti sempat ada fitnah itu dari orang-orang yang benci sama Saudi itu. Oh, dai-dai Saudi itu, salah satu Wahabi itu gajinya 20 juta itu. Iya, 20 juta yang dapat bantuan dari pemerintah Saudi Arabia. Yang tidak, ya nggak dapat kan gitu. Ya maksudnya itu, ya memang ada nggak orang yang digaji seperti itu? Ada, memang ada gitu. Gaji seperti itu ada. Dan subhanallah itu, di Saudi yang nggak dimiliki sama negara yang lain. Artis-artisnya Saudi itu ulama. Hebatnya mereka itu ulama. Sehingga ulama itu semua orang tahu. Hatta tukang parkir, hatta preman-preman itu tahu ulama mereka itu. Artisnya itu ulama. Hatta Syalbani itu ya, Syalbani itu ketika beliau hijrah, pindah kan dari Saudi itu pindah ke kan beliau kan Yordania kan, tinggalnya di Yordania. Yordania nggak seperti itu. Yordania itu Syalbani tinggal di sebuah rumah, nggak ada yang tahu rumah-rumah sebelahnya itu kalau dia itu Syalbani. Kapan tahunya itu? Ketika sudah meninggal. Oh, rupanya ini ulama besar rupanya ya itu. Sebelum itu nggak diketahui. Tapi kalau Saudi, namanya ulama itu semuanya dikenal. Sehingga sampai ada cerita itu, Syekh Utsaimin itu biasa kalau sholat subuh itu jalan kaki dari rumah ke masjid itu jalan kaki. Suatu ketika Syekh Utsaimin itu sakit. Akhirnya beliau itu naik taksi. Ketika naik taksi ditanya ngobrol lah sama supir taksinya itu, kayak siapa kamu itu, masih kenalan lah itu. Akhirnya dia mengatakan saya Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Oh, Utsaimin ya kamu itu loh. Oh, kalau saya bin Bas katanya itu. Saya bin Bas. Kamu Syekh Utsaimin berarti saya bin Bas itu. Akhirnya kaget, maksudnya apa? Mosok kamu Syekh Utsaimin kan gitu. Saking taunya gitu loh. Hatta supir taksi pun tahu siapa Syekh Utsaimin kan gitu. Sehingga apa? Ulama di sana itu kayak artis, semua orang tahu. Ditenarkan sama pemerintah itu sampai semua orang tahu lah itu. Namanya ulama, dan itu kehebatan Saudi, nggak dimiliki sama negara-negara yang lain. Kemudian yang kelima, yang terakhir yang menunjukkan kehebatan Saudi yang nggak dimiliki sama kita itu khidmah untuk dua masjid mulia Islam itu luar biasa. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, jor-joran lah untuk itu. Dan subhanallah ya, masa itu sampai orang-orang yang berkhidmah untuk masjid itu, mereka saja itu nggak mau dibayar. Dan itu luar biasa lah mereka itu, masya Allah. Kita kalau ke sana misalkan Ramadan, kita baru melihat itu. Itulah Wahabi itu. Jadi kalau pengen tahu Wahabi itu, coba kita datang ke sana Ramadan. Oh, Wahabi itu rupanya suka ngasih makan,
Oh, Wahabi itu rupanya gontok-gontokan untuk narik kita makan di rumahnya, di tempatnya itu. Wahabi itu rupanya bersih. Wahabi itu suka ngasih duit. Ya, gitu. Banyak orang Indonesia dikasih duit, kasih makan, itu Wahabi. Sedangkan gembar-gembar Wahabi itu sukanya membunuh, Wahabi itu sukanya membantai, Wahabi itu nanti sukanya perang. Mana yang perang itu mana gitu loh. Kan yang perang kan di negara-negara perang kan, di Irak, Suriah gitu loh. Seakan-akan Wahabi itu kalau nanti besar, itu nanti kayak Suriah. Tapi dia itu ngarahnya ke Saudi. Wahabi itu Saudi, nanti besar kayak Suriah. Padahal Saudi aman tentram gitu loh. Orang pulang dari Indonesia itu, pulang dari sana, orang Indonesia kalau pulang dari haji itu semuanya bangga gitu loh. Masya Allah, itu pelayanannya itu top sekali lah itu. Coba kalau seandainya ya Mekah Medina itu diurus sama orang Indonesia, itu korupsinya kayak apa gitu, Masya Allah. Luar biasa lah korupsinya itu kan itu. Di sana itu luar biasa, khidmahnya pemerintah Saudi Arabia luar biasa. Seperti pemerintah Saudi Arabia itu ya, urusan makan, urusan air zam-zam kan gratis semua itu, urusan zam-zam itu, urusan air zam-zam. Demikian juga nanti apalagi tentang masalah mushaf. Kalau di sana itu mushaf Mekah dan Madinah itu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu wakafnya negara. Nah, itu kalau antum ke sana ya lucunya itu, kalau kita kan biasa kalau mau masuk masjid itu terkadang kan ada mushaf-mushaf yang dijual. Ayo sekian, ayo berapa, 5 real, ini. Maksudnya buat kita beli nanti bawa ke masjid, taruh di masjid. Di sana nggak bisa. Nanti ada petugas sendiri yang memfilter ini wakaf mushaf yang wakaf dari pemerintah atau yang bukan. Yang bukan dikeluarkan semua. Kenapa? Karena yang boleh di situ itu, ya maksudnya yang boleh di situ sudah dikuasai sama pemerintah. Sehingga khusus mushaf, demikian juga kebersihan itu semuanya sudah ditanggung sama pemerintah. Nggak boleh orang itu yang lain itu kecampur bantu, nggak boleh. Dan luar biasa, dan itu nggak dimiliki sama negara yang lain. Nah, itu intinya apa? Saudi Arabia itu banyak sekali kebaikan, Anda terima maupun tidak. Sedangkan kekurangan seperti yang kasus rame-rame ini, misalkan apa namanya, Halloween apa, ya itu. Dan yang namanya manusia personal itu, di sana ya perzinahan ada, di sana orang mabuk-mabukan ya ada, di sana orang yang nggak pernah sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabi, banyak orang Saudi itu secara personal. Tapi kalau kita mengatakan di sana itu, di sana sekarang ada perayaan seperti ini, di sana seperti itu, di Indonesia lebih parah. Kalau di Saudi misalkan ada seperti itu, misalkan perayaan-perayaan seperti ini, di Indonesia lebih mengerikan. Alhamdulillah Saudi itu masih dijaga, masih, walaupun ada kerusakan, ya kita nggak membela Saudi 100% tidak, tetap kebijakan-kebijakan yang melanggar syariat tetap kita ingkari, kita nggak setuju dengan itu. Cuma kalau kita gara-gara ini akhirnya kita caci maki Saudi, banyak sekali kebaikan yang ada di Saudi yang nggak ada di kita. Oleh itu intinya ya kita bersyukur walaupun negara Saudi dicaci maki, walaupun dituduh, walaupun difitnah, alhamdulillah masih kebaikan Saudi untuk Islam itu luar biasa. Dan banyak orang itu ketika ke sana kemudian pulang, itu ya banyak mengakui, walaupun lisan mereka itu sombongnya itu ya sering memfitnah, tapi mereka banyak mengakui kehebatan Saudi. Ya sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain.